Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ini ada pinggirannya yaitu Matan Sulamun Nawaraq. Kita buka halaman 14. Ini kitabnya sudah mulai habis dimakan rayap ya, karena selama berpuluh-puluh tahun tidak saya buka ya. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Shalla alaihi Allahu madamal hijab يخوض من بحر المعاني لجاجا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. Salat semoga menambahkan rahmat yang diiringi dengan hormat alaihi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Allahu Allah, madama selagi langgang, ay muddata dawamil hija, madama selagi langgang apa al-hija, akal atau logika, yaitu yakhudu menyelam, artinya mencari, apa al-hija min bahril ma'ani, hal tetap dari lautan makna, pemikiran-pemikiran lujaja kepada masalah-masalah yang bertubi-tubi seperti ombak samudra yang harus dicarikan solusinya. Kita lihat ke hasyiah tengahnya, yaitu adatil Arab ya, min dzikrihim mithla dzalik wa yuriduna at-ta'bid, maksudnya adalah abadi. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi selagi akal dan pemikiran manusia mencarikan solusi untuk setiap permasalahan dalam hidup ini, maksudnya adalah yuriduna at-ta'bid, artinya selama-lamanya. Wa alihi dan keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, sudah populer sekali bahwasanya alun Nabi itu dalam bab zakat adalah Bani Hashim Bani Muttalib, dalam bab doa adalah kullu mu'minin taqin. Kemudian wa alihi dan keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, dzawil huda yang memiliki petunjuk, ayat sahibul huda. Kita main lagi ke tengah, man syubihu bi anjumin, man tegese wong kabeh, wong akeh, syubihu kang den sarupani sapa wong bi anjumin kelawan pira-pira bintang gemintang fil ihtidai ya, ing dalem aweh pituduh ya. Artinya mendapatkan petunjuk. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang serupa bintang gemintang setelah terbenamnya matahari kenabian ketika kita membutuhkan petunjuk. Su'ila anna nabiyya, sesungguhnya asyara bidzalik ila ma ruya, ada sebuah hadis, min anna nabiyya sa'ala rabba amma yakhtalifu fihi ashabu. Pernah suatu ketika Rasulullah mengajukan sebuah request ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat-sahabatku bisa ikhtilaf ya? Artinya secara pemikirannya itu mandiri. Faqala, maka berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammadu ashabuka indika nujum fis sama ba'duha adwa'u min ba'din
faman akhadha bi syai'in mimma ikhtalafu fihi fahuwa ala hudan indi. Wahai Muhammad, sahabat-sahabat engkau di sisiku itu seperti bintang gemintang di langit, sebagiannya lebih terang daripada sebagian yang lain. Maka siapa saja yang mengambil pendapat tentang apa yang mereka ikhtilafkan, maka dia tetap akan mendapat petunjuk. Ini adalah salah satu dalil bahwasanya para sahabat Nabi itu setingkat mujtahid mutlak ya. Artinya setiap fatwa dan pemikirannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diambil untuk sebuah kesimpulan. Baik itu dalam bab akidah, bab itu dalam bab fikih ya, dan lain-lain. Atau bahkan tentang keseharian atau juga tentang bab adab. Kemudian ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Ini sudah populer sekali bahwasanya sahabatku itu seperti bintang gemintang, bi ayyihim dengan mana saja kalian iqtadaitum, kalian iqtida artinya ittiba, ihtadaitum maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah hadis sahih yang membantah tentang Syiah ya, yang mencaci maki para sahabat. Syiah ini berpendapat bahwasanya setelah kerasulan itu adalah kepada Imam Ali karramallahu wajhah, bukan kepada Sayyidina Abi Bakar, bukan kepada Sayyidina Umar, bukan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi mereka menganggapnya mencuri ya, bahwasanya hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu sungguh-sungguh sangat sesat dan tidak berimbang, bahkan bisa melawan ijma'. Ijma' di sini adalah berdasarkan sahabat, berdasarkan dalil ya. Ada hadis sahih, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kita lanjutkan, wa ba'du, dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan salawat dan salam, fal mantiqu, maka adapun ilmu mantiq, lil janani, bagi hati, yaitu nisbatuhu, adapun hubungannya ilmu mantiq, yaitu kan nahwi, seperti ilmu nahwu, lil lisani, bagi bahasa lidah atau ucapan tutur kata bahasa Arab ya. Fayasimu, maka menjaga apa ilmu mantik, al-afkara, kepada pemikiran-pemikiran, artinya ta'rif dan dalil ya. Ta'rif itu untuk tasawur dan dalil itu untuk tasdik. An gayil khata, dari sesatnya gayil khata ya, sesatnya kesalahan. Wa an daqiqil fahmi, yakshiful ghita wa yakshifu, dan membukakan mukasyafah atau kasyaf apa ilmu mantiq, al ghita, kepada penghalang, an daqiqil fahmi, dari atau pemahaman-pemahaman yang samar ya, bisa dibukakan oleh ilmu mantiq. Di sini kita tulis bahwasanya siapakah wawadi'uhu, artinya yang pertama kali menemukan, perintis atau pionir ilmu mantiq adalah Irasto bikasril hamzah wa fathir ra wassin ya. Artinya ira wa dhammi ta iras bikasril hamzah i fathir ra wassin ira satu ya. Atau juga Aristoteles ya. Jadi berdasarkan ahli filsafat, ada sebuah berita bahwasanya Aristoteles itu berguru kepada seorang nabi di zamannya ya. Yang jelas bahwasanya ilmu filsafat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mi'yaril ulum, menimbang dan mengkaji sebuah ilmu tentang cara berpikir, kaidah-kaidah berpikir ya, seperti itu. Karena banyak sekali hoax dalam ranah akidah, kehidupan kita sehari-hari, berita-berita yang beredar banyak sekali. Ilmu mantik atau orang yang sudah menguasai logika berpikir secara nalar sehat itu tidak akan mudah terjangkiti oleh hoax seperti ini.
Jadi faya'simul afqara an ghayril khata' wa an daqiqil fahmi yakshiful gitu, itu maksudnya. Kita lanjutkan di sini adalah fi aslil ismah ya. Artinya seperti halnya ilmu nahwu menjaga lidah daripada salah, maka ilmu mantik ya'simul janan anil khata' fil fikri. Jangan sampai salah ya, dalam berpikir. Itulah kenapa Wahabi Talafi ya melarang mengaji ilmu mantik. Ilmu mantik itu sesat, ilmu itu adalah filsafat ya. Dolalatil falasifah. Makanya nanti di depan kita kaji tentang jawazil ishtighal bi ilmil mantik ya. Jadi orang yang sudah faham tentang Al-Quran, memarisi sunnati wal kitab, itu dipersilahkan. Yang penting ada filter di situ. Jadi al-ilmul mantiq al-makhlut bidolalatil falasifah, yang dicampuri oleh kesesatan ahli-ahli filsafat dalam ranah akidah ya. Nanti dalam bab akidah akan dijelaskan tentang kesesatan ahli filsafat ya, terutama tentang al-alam qadimun li'annahu atharul qadim ya, yuntiju al-alam qadim. Alam ini adalah qadim karena dia adalah ciptaan atau bersumber dari yang maha qadim ya. Jadi yuntiju al-alam qadim ya. Jadi energi itu dari dulu sudah ada dan sampai tidak berbatas ya. Jadi yang dimaksud adalah energi ya. Padahal secara Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah bahwa energi itu adalah asbabul adiyah ya. Itu namanya asbabul adiyah. Jadi semua sains bukanlah Tuhan, energi itu bukan Tuhan, hanya membuktikan siapakah yang menggerakkan energi tersebut. Ada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu penjabaran singkatnya. Kita lanjutkan. Wa huwa kama taqaddama harkatun nafsi fil ma'qulat lughatan. Kalau misalnya definisinya fikir itu adalah harkatun nafsi, bergeraknya otak, fil ma'qulat, di dalam sebuah ma'qul, artinya sebuah pemikiran-pemikiran, ide-ide ya, brilian, cemerlang, yang di situ namanya fikir secara lughah. Wa tertibu amrayni ma'lumaini liyutawassala bihima ila amrin majhulin istilahan. Adapun secara istilah, berfikir itu adalah menggabungkan dua qadiyah. Tartibu amrayni artinya menyusunkan dua muqaddamah sugro dan kubro, ma'lumaini yang sudah diketahui keduanya, liyutawassala bihima ila amrin majhul, supaya bisa menuju titik temu sebagai sebuah natijah. Jadi sini contoh motor kendaraan berlistrik, motor kendaraan ya yang berbahan bakar. Kita ulangi. Motor itu adalah kendaraan. Motor ya, mobil. Memerlukan bensin. Setiap kendaraan motor itu adalah kendaraan yang memiliki mesin ya, dan setiap mesin memerlukan bensin, seperti itu. Jadi muqaddamah sugronya adalah ini, motor adalah kendaraan berbasis mesin. Setiap kendaraan berbasis mesin memerlukan bensin. Kesimpulan di sini natijahnya adalah motor itu perlu bensin ya, atau listrik sebagai kendaraan berbasis listrik. Seperti itu. Nah, ini ada had wasat, ada had asgor yaitu motor, ada had wasat yaitu kendaraan berbasis mesin,
Kemudian ada had akbar, yaitu butuh bensin. Ini ada natijah. Ketika sudah mencapai natijah, had wasat dibuang ya. Hanya sekedar comblang saja di sini ya. Comblang. Jadi ketika si A dan si B sudah menikah, maka comblang di hadzab, buang ya. Ketika motor sudah memerlukan bensin, kesimpulannya ketemu di sini, maka had wasat itu dibuang. Ya, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.